Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tanaka Mala Rizky. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 111250313. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Nabila Falah SHMH. Video ini saya akan membahas terkait pengertian tentang HAM dan analisis kasus pelanggaran HAM, yakni tragedi G30 SPKI. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengertian HAM. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tepatnya pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak, harkat, dan martabat manusia. Menurut Jimli Asidiki, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, yang meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak-hak tersebut bukan pemberian negara, melainkan berasal dari hukum alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur tragedi G30 SPKI. G30 SPKI menjadi tragedi kelam bagi masyarakat Indonesia, di mana G30 SPKI menjadi awal mula pelanggaran HAM, dan bukan hanya pelanggaran HAM melainkan perubahan arah politik dari rezim Soekarno menjadi rezim Soeharto, di mana diawali pada tahun 1965. Pada saat itu negara Indonesia dijalankan berdasarkan ideologi yang dianut oleh Presiden Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, di mana perwakilan komunis adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun penyatuan ideologi yang bertentangan antara satu sama yang lain tersebut menciptakan persaingan panas antara PKI dan TNI AD. Nah, puncaknya itu pada tanggal 30 September 1965, tepatnya pada malam hari, di mana kelompok-kelompok yang mendukung Partai Komunis Indonesia yang didominasi oleh pasukan Cakrabirawa, pada saat itu menjadi pasukan pengaman Soekarno, itu menculik 7 jenderal TNI AD untuk menghasut agar mengubah arah politik Indonesia ini menjadi komunisme. Nah, namun yang terjadi adalah pembantaian, di mana terdapat 7 perwira AD yang tewas dibunuh dan 1 jenderal TNI AD yang selamat. Di antaranya yang dibunuh adalah Mas Tirto Darmo Haryono, Raden Suprapto, Siswondo Parman, Donald Isaac Panjaitan, Sutoyo Siswo Miharjo, Pierre Andreas Tendean, dan yang selamat adalah Abdul Haris Nasution. Tragedi tersebut menjadi awal mula pelanggaran HAM setelah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya saya akan jelaskan analisis saya terkait kasus G30 SPKI. Menurut saya adanya intervensi dari Amerika Serikat yang dibuktikan dengan data-data yang dikeluarkan oleh lembaga negara Amerika Serikat, di mana tujuan mereka untuk mengkeruk sumber daya alam Indonesia pada saat itu dengan dibuktikannya masuknya PT Freeport di Papua pada tahun 1967. Karena pada saat itu Soeharto mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, di mana itu menjadi pintu awal masuknya swasta asing dalam perekonomian Indonesia. Nah, tragedi ini bukan hanya terbentuk dari dinamika sosial, melainkan adanya politik dan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya tragedi G30 SPKI.
Menurut saya, pemerintah sudah ikut andil dalam penegakan HAM. Dibuktikannya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Meskipun jarak undang-undang tersebut jauh dengan tragedi G30 SPKI, pemerintah tetap memperlihatkan keseriusannya dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.